aku ada janjian meet up nih sama temanku di tempat ini. Nama tempatnya Sabutan, dan untuk yang kedua kalinya aku datang ke tempat ini, suasananya masih tetap sama. Bagi aku tempatnya nggak terlalu rame ya, and I like the warm atmosphere from the lake. It just feels peaceful and cozy as always. Oke, sesuai sama judul vlogku ya. Ini nih temanku yang aku temuin hari ini. Dia adalah seorang fotografer. Dan yang pastinya di vlog aku kali ini, aku bakalan nanya-nanya ke dia tentang pengalamannya sebagai fotografer selama ini. Tapi sebelumnya kita cek menu di sini dulu ya. Menunya banyak ya, dari paket menu lengkap sampai cemilan. Dan untuk cemilannya aku order onion ring sama es krim sundae. Nah udah selesai ya urusan menunya. Langsung aja yuk ikutin aku ngobrol-ngobrol sama temanku. Hai, hari ini di samping aku ada kedatangan tamu spesial, namanya Miko. Dia seorang fotografer di Pontianak. Nah, hari ini Miko mau sharing sedikit tentang pengalamannya sebagai fotografer. Nah, langsung aja yuk kita sapa Ko Mikonya. Ini panggilnya Ko atau Miko aja nih? Ko Miko deh boleh deh. Boleh Ko Miko ya. Miko, boleh. Nah, Ko Miko, Iya, makasih ya halo. udah mau gabung sama vlog kita. Aku sapa dulu nih. Makasih. Sehat nggak? Sehat. puji Sehat, Tuhan. puji Tuhan. Nah, Ko Miko, boleh nanya nggak nih soal fotografernya, sejak kapan sih udah tertarik sama dunia fotografer nih? Ceritanya cukup unik ya, karena tidak banyak orang yang tahu. Jadi sebenarnya fotografer ini disukai sejak SMA. Kenapa? Awal mulanya adalah saya tuh pengen gambar, tapi nggak bisa. Akhirnya saya tuangkan cara itu dengan cara yang lebih gampang, yaitu kamera. Jadi apa yang saya lihat, saya pengen gambar, saya gambar lewat kamera. Jadi dijepret gitu kan, supaya lebih gampang seperti itu kan. Dan dari situlah saya suka dengan namanya fotografi. Ko Miko suka gambar, gambarnya gambar apa? Dulu itu saya paling suka gambar manusia, objek manusia. Jadi ngeliat manusia itu pengen gambar tapi susah. Kan Ngelukis ya nah, maksudnya? melukis benar, Iya, melukis manusia tuh sebenarnya ada teknik-tekniknya dan itu susah banget dipelajari. Jadi cara paling simpel adalah dengan cara memotret. Oh, Itu udah iya. kayak melukis bagi saya, juga kayak melukis. Berarti Ko Miko belajar fotografi, belajar sendiri atau emang sering ikut workshop nggak sih? Workshop ya di Pontianak, workshop itu masih sedikit sekali, sedikit sekali. Ini ya suatu pengetahuan yang sedikit orang tahu. Jadi workshop di Pontianak itu masih sedikit. Kalau di Jakarta oke lah, karena Jakarta kota besar ya. Terus terang saya baru tahu loh, ternyata workshop fotografi di Pontianak khususnya itu masih sedikit. Masih sedikit dan Padahal- eventnya baru cuma ada satu kali di Pontianak yang saya ikutin. Tapi komunitasnya ada nggak sih Ko Miko? Komunitasnya ada tapi kecil, tidak terlalu berkembang. Jadi saya belajar otodidak, belajar sendiri. Otodidak itu maksudnya mungkin baca internet dan juga YouTube kali ya? Ya benar, YouTube sih paling banyak sih dari YouTube sih sebenarnya. Ya, pengaruhnya dari Ya, YouTube ya? benar. Dari YouTube itu paling banyak source-nya. Jadi kita bisa belajar banyak sambil praktek langsung. Gitu. Termasuk editing juga nggak sih? Editing, itu paling banyak di YouTube malah. Iya editing. udah pasti. Editing itu paling itu banyak. udah kayak tutorial yang tinggal A sampai Z bisa Iya, benar. ditiru, tapi dipelajari ya, pakai ciri khas kita sendiri. Benar. Seperti itu. Nah, Ko Miko, ini jenis fotografi yang Ko Miko interest sih? Yang Ya paling pastinya kayaknya portraiture ya. Oh iya benar, portraiture yang khususnya adalah fashion and beauty. Fashion and beauty itu mungkin universal ya. Saya nggak kategorikan fashion and beauty itu khusus wanita enggak. Betul. Jadi itu fashion and beauty itu luas sekali. Bahkan pria juga termasuk dalam fashion and beauty. Itu paling menarik buat saya. Fashion and beauty. Iya, fashion and beauty itu juga luas sih, karena kadang-kadang beauty bukan cuma cantik wajah juga, Benar, tapi benar. lebih ke bisa jadi estetik bajunya, Benar. ataupun satu keutuhan sampai dari atas Benar. sampai bawah begitu. Konsepnya tuh. Ko Miko, boleh nanya nggak sih, pernah nggak sih bosan nih sama jenis, Ko Miko kan tertarik nih sama ngelukis Iya. manusia ya atau orangnya, pernah nggak sih bosan sama jenis fotografi portraiture kayak gitu? Sampai saat ini dan saya bisa pastikan saya tidak akan pernah bosan sih. Nah ini udah kayak sesuatu yang sulit untuk saya dapatkan dan ketika saya bisa melakukannya itu tuh nggak bakal saya lepas gitu. Ini berharga banget dan itu saya nggak bisa tinggalkan. Portraiture dan fashion and beauty ini tetap bakal saya tetap lanjutkan sampai kapanpun sih. Berharganya itu kenapa sih Ko Miko? Boleh tau nggak? Misalnya saat kita nggak cuma ngomongin model perempuan ya. Oke. Pada saat kita ketemu sama model nih, misalnya Ko Miko ketemu Ya. sama model, itu berarti kan berharganya berarti Ko Miko dapat teman baru atau Benar. kayak gimana sih, berharga dalam hal apa gitu? Pertama gini, jadi untuk membangun sebuah konsep kan tidak mudah ya. Kita harus tahu ya, fashion and beauty itu bukan sesuatu yang gampang ya. Perlu suatu proses pematangan atau orang biasa kalau fotografer bilang namanya mood board. Mood board. Mood board. Jadi itu dari
dari atas sampai bawah itu ada mood-boardnya. Alis yang mau seperti apa, bulu matanya mau seperti apa, make upnya mau seperti apa. Kenapa penting banget? Karena saya bisa ketemu orang yang tepat untuk bisa menuangkan ide saya, dan saya bisa bekerja sama dengan dia. Ketika saya bisa bekerja sama dengan dia dan konsepnya oke bagi kami berdua dan hasilnya itu keluar, bagi kami, bagi saya dan model itu maupun misalnya MUA yang terlibat atau misalnya fashion design yang terlibat, itu adalah suatu kepuasan secara seni ya. Kalau orang bilang rohani atau jasmani, menurut saya nih ada kepuasan secara seni. Kepuasan secara seni ya. Iya, jadi mungkin passionnya kan fotografi, passionnya terpuasi gitu ya. Itu berharga sekali dan itu paling susah didapat. Iya. Jadi butuh kerjasama yang luar biasa. Fotografi bukan tentang diri kita sendiri. Betul. Itu sih. Jadi, cara komunikasinya juga benar, di situ benar. diasah dan lain Benar. sebagainya. Komiko nih saya mau tahu kalau misalnya ketemu satu model nih ya, Yes. terus Komiko udah tinggal kasih jadwal aja nih motoin modelnya. Itu Komiko kasih konsep atau jelasin konsep dulu nggak ke dianya, atau dia dengan sense-nya sendiri gitu datang dengan ya fashionnya dia, apa adanya dia yang menurut Komiko ya udah gini aja udah bagus gitu, atau Komiko ikut ngatur kasih konsep atau gimana gitu? Oh, ada dua cara. Pertama saya punya konsep sendiri, kedua saya briefing sama dia pengen konsep apa. Jadi pertama saya punya konsep, saya kasih tahu ke modelnya beserta misalnya saya perlu MUA, fashion designer segala macam, ataupun saya kumpulkan dulu nih orang-orang nih, ayo kita bikin suatu konsep. Nah bisa dibahas sama-sama di situ, brainstormingnya di situ. Jadi ada dua cara sih. Komiko apa sih sebenarnya pesan atau istilahnya ada nggak sih yang pengen Komiko sampein ke para follower Komiko yang juga follow IG-nya tentang hasil dari jepretan Komiko? Ada nggak sih pesan tersirat di belakang? Setiap foto yang dihasilkan itu ada pesannya. Oh gitu. Benar. Salah satu aja yang sampai sekarang masih berkesan bagi Komiko secara pribadi ada nggak sih? Ada. Beauty is not about face, body, and other. Beauty is about art. Jadi Ulang ya. Jadi beauty is not always about face, and body, but it's about art. it's all about art. Ya, beauty ya. Orang bilang cantik di muka itu adalah hal yang paling penting. Banyak ya, itu umumnya. Itu umum banget ya. Tapi bagi saya, cantik yang bisa dihasilkan karena kita melakukan suatu pekerjaan seni itu lebih cantik lagi daripada cuma dari muka atau dari badan. Cantik adalah konotasinya adalah kita bisa menghasilkan suatu karya yang orang bilang tuh, misalnya cewek ini bukan cantik tapi luar biasa. Lebih daripada cantik. Maka kadang-kadang ya menurut aku sih wajib kita kasih kredit atau tag foto modelnya Benar. di hasil jepretan Benar. fotografernya sendiri. Itu kenapa? Karena selain orang lain atau follower kita lihat hasil jepretan kita, tapi juga bisa mengenal model itu. Sebenarnya kita jepret dia bukan cuma karena tadi cantiknya itu. Benar. Ya, tapi sebenarnya dia adalah orang-orang yang juga punya mungkin bakat ya. Benar, kita bisa bilang seperti itu ya, skill yang juga follower yang Miko punya itu hargai. Lanjut lagi ya. Kalau foto itu kan pasti nggak jauh sama yang namanya editing ya. Oh iya. Nah, boleh dong sedikit penjelasan ke Miko. Bagi Komiko pribadi, arti editing itu apa sih? Editing ini ya. Editing itu cuma 5% dari konsep kalian. Kalian harus ingat itu. Itu pribadi dari saya ya. Iya. Jadi 5% saja sudah cukup. Jangan terlalu banyak. Karena esensial yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ketika yang nyata, apa yang dipakai, apa yang ditaruh semuanya di dalam model tersebut, apapun hiasan-hiasannya, backgroundnya, itu 95% lebih penting daripada editing. Betul. Editing tuh cuma pelengkap pemanis, micin dikit aja gitu. Jangan terlalu banyak. Iya. Kadang-kadang mohon maaf ya Komiko, ada beberapa kita nggak bilang fotografer ya, kita hanya bilang beberapa mungkin personal blog ya, Iya. yang sampai mukanya tuh berubah banget dari aslinya. Iya. Saking full of editing Iya, gitu, benar. seperti itu. Yang saya tahu, sebenarnya dunia fashion kayak majalah-majalah fashion itu ya, itu banyak cerita behind the scene-nya itu. Sebenarnya modelnya itu tidak seperti itu, jauh banget. Di Oh, Photoshop, seperti itu? iya, di Photoshop tuh sangat luar biasa. Pokoknya bisa kaget deh kalau cari di YouTube ya, cari coba di YouTube behind the scene pemotretan majalah apa gitu. Model yang internasional bisa, yang dalam negeri juga bisa. Itu rata-rata modelnya tidak seperti 100% yang terlihat pada saat di foto. Tapi kembali itu adalah sesuatu yang masih wajar diterima oleh banyak pihak karena itu dianggap suatu pekerjaan yang profesional. Jadi kembali ke masing-masing. Dan bahkan itu editing yang standarnya seperti itu udah menjadi sesuatu yang kesukaan ya bagi beberapa Benar, orang. benar. Bahkan itu
udah jadi bahan konsumsi Benar. untuk orang-orang yang suka dunia editing. Yes. Nah seperti itu. Cuman boleh diingat, mungkin Komiko sendiri bisa memberi saran kepada ya seperti Komiko punya Iya. follower. Sebenarnya saya lihat hasil-hasil karya Komiko itu bener, serius jujur banget, itu editingnya kayak cuman main filter doang. Aslinya itu emang dia nggak ada ngerubah identitas modelnya itu sama sekali, dan itu saya suka banget fotografer yang kayak gitu. Nah iya kan, itu artinya Komiko menghargai model itu loh. Benar sekali, benar. Dari atas sampai bawahnya nggak ada yang dirubah sama dia, cuma main filter doang, dan tapi filternya itu filter profesional yang dia yang paham sendiri. Iya. Rahasia ya itu Komiko ya. Rahasia perusahaan itu ya. Iya. Komiko lanjut lagi ya. Iya. Ada nggak sih role model ya di dunia fotografi, seorang fotografer mau nasional apa internasional yang Komiko menurutnya menjadi panutan Oh, seperti itu? dulu paling pertama ya, semua pasti tahu nih. Yang kalau dari Indonesia namanya Rio Motri. Oh, Semua orang pasti tahu ya. Iya, pernah Nah, dengar. berjalan waktu, ini ada satu fotografer yang aku agak lupa namanya ya. Dia ini fotografer wanita. Namanya Patricia Malina. Dia adalah fotografer yang sekaligus bisa jadi model. Dia tuh punya nilai estetik tersendiri yang kalau orang yang suka hal yang estetik itu dia nomor satu bagi saya. Dia itu udah megang brand-brand maksudnya brand-brand majalah yang luar biasa, bukan dari Indonesia aja tapi dari luar. Di hire oleh majalah luar itu melakukan satu pekerjaan profesional yang konteksnya itu kayak ke pakaian-pakaian yang tidak biasa pokoknya coba cek deh IG-nya. Mungkin unik kali ya, iya, unik banget. fashionnya unik ya. Unik banget pokoknya, itu berbeda dari yang lain. Nah, itu sebenarnya yang fotografer perlu sih, Iya. punya ciri khas yang berbeda dari yang lain. Betul. Ngomongin unik, saya juga suka nih satu fotografer yang nanti saya tunjukin ke teman-teman ya. Nah ini fotografernya, dia punya sense, kayaknya fantasi ya, sense fantasinya itu kreatif banget loh. Nah Komiko, selain Komiko suka jenis fotografi portraiture, Komiko ada nggak sih berniat ataupun udah lirik-lirik nih pengen jenis fotografi yang lain, misalnya landscape ataupun jurnalistik, berat ya jurnalistik, ataupun wildlife, yang mana deh yang menurut Komiko yang agak dilirik-lirik nih, mungkin nggak jauh sama portraiture, atau kalau nggak jauh sama portraiture mungkin candid ya. Iya itu sih kalau yang paling Bahkan blur aja itu bisa masuk jenis fotografi ya? benar bisa. Karena saya pernah lihat fotografer yang isi hasil jepretannya itu ngeblur aja gitu. Enggak, itu emang jenis fotografi serius loh. Lagi ngetren loh. Iya banyak sih saya ngeliat sekarang. Iya, tuh. Mungkin ngeblur itu tuh kayak kesan estetik gitu Iya. ya, benar kan? Kalau Enggak sembarang ngeblur sih. iya benar, ini ada nilainya tersendiri. Iya, kan? betul. Orang paham dia mau apa. Nah, ada nggak nih Komiko yang mulai ngelirik-ngelirik ke arah jenis fotografi, nggak cuma portraiture gitu? Ada, ini ada satu yang paling memang masih terkait portraiture, tapi dia beda cabang. Iya. Kalau yang paling saya minati adalah fashion beauty kan. Iya. Ada satu lagi namanya human interest. Ini contohnya kayak gini, human interest kalau susah ditanggapi, kayak misalnya kita pergi ke pasar, Iya. kita bawa kamera, kita foto setiap kegiatan orang-orang yang ada di pasar, interaksi seperti apa. Oh, gitu. Itu kadang-kadang unik banget. Itu kayak daily life aja Iya lah benar, ya. daily life. Itu daily life banget. Itu daily life itu bisa menjadi hasil karya yang luar biasa juga. Dan belajar paham tentang arah cahaya itu seperti ini ya, atau jatuhnya orang kayak gimana gitu. Itu nomor 2 yang paling saya suka, human interest. Berarti boleh dong nanti di dalam isi fotografinya sekali-kali kita pengen dong lihat hasil kerja atau hasil jepretannya ya. Boleh. Ada. Daily ada. life-nya misalnya di mana kayak gitu kan. Coming soon. Ini yang terakhir nih Komiko. Yes. Komiko kan seorang fotografi yang kira-kira dari SMA udah mulai interest cukup lama sih menurut saya ya. Nah, ada nggak sih tips-tips gimana sih kalau misalnya orang-orang yang pengen jadi fotografi, paling nggak dimulai secara pribadi lah, pelan-pelan seperti itu. Tips-tipsnya apa aja sih ini Komiko? Jangan cuman suka foto 1 minggu kemudian nggak mau lagi. Itu susah loh pertahanin passionnya ya. Itu saya ketemu beberapa orang seperti itu. Ketika dia bertemu saya, dia nanyanya gimana sih cara hasil foto yang bagus, gitu kan? Saya bingung jawabnya. Karena apa yang menurut saya bagus belum tentu bagus. Betul. Jadi tiap orang Relatif punya. ya. Iya. Saya bilang ke dia, kamu jepret apa aja yang menurutmu bagus di kameramu atau di matamu. Kadang Jepret aja. sense itu kita nggak bisa ajar. Benar. Sense artistik, sense moto itu Benar. kita nggak bisa ajar. Dulu saya belajar pertama foto itu dikasih tahu sama ini ya, mentor saya, mentor di dalam fotografi ya. Dia udah bimbing saya sekolahnya. Dia bilang, kamu foto apa yang menurut kamu bagus. Jadi Ya, saya tertarik. iya,
saya turun ke pasar tengah, itu yang Mbak Nita itu. Saya turun ke pasar tengah, jalan kaki ya mutar pasar tengah itu. Iya. Saya foto apa aja yang saya suka, lalu saya kasih lihat ke dia. Lalu bagi dia, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Dari misalnya kalau turun itu dari jam 6 pagi misalnya sampai jam 9 pagi gitu ya, itu kurang lebih ada 800 foto. Tahu yang bagus ada berapa? Mungkin cuma 10 sampai 20. Udah biasa. Itu Udah biasa di dunia fotografi. suatu hal yang tidak akan bisa dilewati. Proses itu harus dilakukan. Nah, tuh. Lakukan prosesnya aja, nikmati aja. Nanti kalian bisa dapat hasilnya. Jangan Iya. menyerah. Dan saya juga baca nih beberapa you need to know. Jadi kalau misalnya sesuatu yang kita lakukan, kita biasakan lakukan itu selama 24 hari, itu bisa jadi kebiasaan Benar. kita yang berulang-ulang. Jadi Benar. coba senangin aja deh dulu. Karena kalau misalnya sekali kita terjun dan suka, itu bisa jadi sesuatu yang bisa dibilang menghasilkan uangnya. Betul. Terima kasih banyak ya untuk Komiko udah sharing pengalamannya yang menurut kita sangat menarik ya. Apalagi bagi teman-teman yang mau terjun di dunia fotografi, semoga hasil penjelasan atau pengalaman dari Komiko dapat membantu biar tetap semangat, biar tetap optimis ya Komiko. benar. Nah, terima kasih ya udah ikutin vlog aku dari awal sampai akhir. See you in the next vlog ya. Bye. Well, that's all my vlog today. Thanks again untuk Komiko, sukses selalu ya. Dan bagi aku, belajar dari teman yang profesinya berbeda dari keseharianku, itu sama kayak aku dapat informasi singkat tentang profesi mereka. Dan menurutku yang punya keseharian pekerjaan yang jauh berbeda dari mereka, dengan adanya sharing seperti ini, menjadi sarana bagi aku untuk mendapatkan pengalaman yang baru dan berharga. Dan semoga aja vlog aku kali ini sama bermanfaatnya untuk teman-teman sekalian ya. Thank you for watching, and if you like my vlog today, please subscribe me for more videos. Bye, see you.